Saya membagikan sedikit pengalaman dalam hal ini. Orang terus berkata, Pak Tong ini mau apa? Membuka ini, membuka itu, terus kerja ini, kerja itu. Sudah tahu tubuhnya kurang sehat, tapi mati-matian bekerja ini lagi, itu lagi. Karena apa, saudara-saudara? Karena Tuhan sedang memimpin gerakan ini, di mana kita mesti sangat peka, sensitif. Pimpinan Tuhan kita ikuti. Kalau tidak ada uang, soal kecil. Tidak ada kekuatan, soal kecil. Kurang tenaga, soal kecil. Tetapi ada orang yang peka melihat pimpinan Tuhan dan dia mengikuti. Saudara-saudara, oh tariklah aku ya Tuhan, maka kami sekelompok orang akan cepat lari untuk mengikuti Engkau. Ini ditulis di dalam pasal 1 ayat kedua daripada Songs of Solomon. Saudara-saudara, sesuatu cinta kasih yang menarik. Satu orang tertarik oleh Tuhan, sekelompok orang akan semua dibangunkan. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu kami sendiri mendengarkan satu panggilan Tuhan dan gerakan Roh Kudus, dirikan gerakan Reform Injili. Waktu itu seluruh Indonesia, berapa orang yang mengetahui perlunya gerakan ini, perlunya eksposisi seperti ini, perlunya kebaktian seperti ini, perlu seminar-seminar seperti ini. Jangan bilang banyak orang tahu, hampir tidak orang sadar. Bahkan teman-teman saya yang paling baik mengatakan, jangan kerjakan. Nah, engkau jangan dirikan gereja. Saudara-saudara, pada saat itu sebagai manusia saya mesti pikir, kalau Stephen Tong mulai kerjaan yang baru, satu gereja yang baru, gerakan yang baru, mungkin semua gereja yang dulu adalah teman-teman saya yang paling baik akan menjadi musuh saya. Sekarang saya mau apa? Sebagai manusia saya lebih baik menyenangkan manusia. Sebaik saya tidak akan menjadi musuh dari teman-teman sendiri. Bukan saudara, demikian saudara-saudara. Murid-murid sendiri bisa menjadi tidak senang kepada engkau, karena engkau mendirikan gereja, sehingga menjadi ancaman bagi mereka. Tapi saya melihat tidak ada jalan lain. Karena di Indonesia kita melihat sebagian pemimpin gereja membawa orang Kristen kepada liberalisme. Sebagian menunjukkan kepada karismatik dan emosi yang tidak betul-betul berakar dengan firman. Dan mereka tidak sadar. Mereka rasa baik kok. Kalau dulu kan mati, sekarang hidup. Lalu saya harus mendirikan satu gerakan di mana teologi yang kuat dan penginjilan yang betul-betul berapi-api dan berbobot. Meskipun yang ikut pasti tidak cepat banyak. Saya berkata kepada saudara, kita mengadakan gerakan ini bukan untuk langsung menjalin sebanyak-banyak orang. Kita mendirikan satu gerakan yang bertanam, seperti memantang tiang ke bawah, mempunyai kekuatan yang diperlukan lebih daripada hanya sekedar membangun di atas. Saudara-saudara, kekuatan untuk memantang tiang itu berat sekali, dan pancangnya begitu berat, ongkos begitu besar, tetapi tidak kelihatan apa-apa. Sampai sudah selesai tiang itu dipancang, bangunan ke atas baru berguna. Saudara-saudara, begitu banyak pemimpin-pemimpin gereja, begitu banyak pemimpin-pemimpin atau arus yang baru, mereka maunya langsung bikin bata, langsung bikin di atas kelihatan muluk. Tapi saudara-saudara, berapa tahun kemudian coba dengar apa yang mereka khotbahkan, sudah mulai goncang dan sudah tidak ada apa-apanya. Saya harus mengerjakan sesuatu sesuai dengan gerakan Roh Kudus, dengan pimpinan Roh Kudus. Pada waktu mengadakan sesuatu gerakan sesuai pimpinan Roh Kudus, harus menjadi tersendiri, harus dimusuhi, harus tidak dimengerti, harus menderita, harus pikul salib. Saudara-saudara, pada waktu kita mengikuti gerakan Roh Kudus, waktu kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, mereka yang gembar-gembor sudah Roh Kudus, mereka kira tidak perlu lagi apa yang kau kerjakan. Tapi saudara-saudara, sejarah akan membuktikan bahwa hanya sesuai dengan apa yang digerakkan oleh Roh Kudus serta firman yang ketat, baru gereja mempunyai hari depan yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, saya sudah terbiasa dengan dicela orang atau tidak dimengerti orang, dan saya selalu di dalam hal ini mau sabar, karena saya sudah membuktikan banyak orang yang tadinya jengkel setengah mati sama saya, akhirnya jadi teman baik. Kita harus sabar, tunggu. Banyak orang tadi tidak mengerti kita, akhirnya Tuhan menggerakkan hati mereka. Mereka mulai sadar, oh begitu, kalau begini benar. Saudara-saudara, jangan tunggu semua setuju baru engkau ikut gerakan Roh Kudus. Kalau tunggu semua setuju baru engkau mulai, waktu sudah dipegang di dalam tangan setan. Kita harus berani mengikuti Tuhan,
Pada waktu kita peka dan jelas pimpinannya belum diterima, belum dimengerti oleh orang lain. Soal kecil. Orang itu mau menunjang, tidak menunjang, silakan. Mereka memberikan persembahan, tidak persembahan, tidak apa. Yang paling penting pimpinan Tuhan. Kalau kita ikut daging, saya tidak membuka gereja di sini. Kalau ikut daging, saya sudah mencapai satu taraf di mana semua denominasi, semua golongan menerima saya. Ada apa sudah umur 50-an baru kita membuat satu gerakan sehingga menjadi kebencian bagi begitu banyak orang. Saudara-saudara, itu melawan keinginan daging. Itu adalah kebodohan bagi manusia. Tapi kalau tidak ada orang yang mau ikut Tuhan dan mengorbankan diri, tidak ada satu fase baru dalam sejarah gereja. Kita tidak mendirikan ajaran yang baru. Kita membawa gereja kembali kepada ajaran yang paling kuno. Ajaran yang tidak bergoncang. Firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita untuk selama-lamanya.